cek 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 satu. Oke. Jadi ini namanya kita mau mencoba praktik coaching. Nah, coaching ini adalah bagaimana seorang coach mendorong coachinya untuk menemukan sendiri pemecahan dari masalah yang dihadapi. Jadi kalau saya boleh, ini bincang-bincang santai saja. Coaching itu bincang-bincang santai saja. Jadi kalau saya boleh tahu misalnya nih, kira-kira kendala atau masalah apa yang Anda hadapi, misalnya di organisasi, di sekolah, ketika mengajar, ketika bergaul dengan kawan-kawan di organisasi, di Karang Taruna desa atau di Karang Taruna kecamatan. Kira-kira ada nggak kendala, masalah atau apa? Ya, kalau menurut saya sih yang namanya kendala dimanapun itu ya bisa kita katakan wajib pasti ada yang namanya kendala. Entah itu kendala terkait misalkan kalau di organisasi sebenarnya banyak sekali kendalanya, terutama ini di masalah struktur kepengurusan, yang dimana tujuan kita berorganisasi adalah untuk menyatukan persepsi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dimana kendala yang sering muncul di sana adalah jarangnya atau hukum alam yang sering berlaku di sana. Karena apa? Di setiap organisasi itu kadang di pemikiran kita kadang-kadang beda, nggak sama. Nah, itu untuk di organisasi. Kemudian kalau untuk di pendidikan, kebetulan saya ngajar di SMP. Nah, ini kendalanya memang sangat banyak sekali, baik itu di siswa, baik itu teman sejawat, baik itu kepengurusan atau keadaan sekolah yang di tempat saya mengajar. Pertama ini untuk di siswa. Di siswa itu kendalanya di sana adalah mengkoordinir atau memberikan pandangan terhadap orang tua siswa yang kurang sadar akan pendidikan. Karena di mana di tempat saya itulah masalah utamanya adalah sadar orang tua akan pendidikan. Karena apa? Kita lihat di setiap musim di sana, kalau sudah musim pertanian mulai, ternyata peran anak untuk bersekolah itu sangat rendah sekali. Kenapa? Karena yang diutamakan di sana adalah bekerja dulu, kemudian sekolahnya nanti. Itu yang menonjol. Itu satu permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Itu mengenai siswa. Oh, berarti saya tertarik nih di yang di siswa. Jadi kendala utamanya adalah di orang tuanya, ya, kan? Orang tua. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana menyadarkan siswa berikut orang tuanya tentang pentingnya sebuah kegiatan belajar mengajar atau pendidikan. Gitu ya. Jadi bisa diceritakan secara lebih spesifik, misalnya kalau misalnya kenapa kalau di musim tanam, artinya musim penghujan, kenapa siswa, berarti intensitas siswa jarang masuk, ya, berarti gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, yang pertama di sana maklum juga orang tuanya juga memang tingkat pendidikannya memang masih rendah. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tidak berpikir bahwa bersekolah itu merupakan penentuan masa depan seorang anak. Nah, di mana di tempat saya mengajar intensitas siswa itu masuk sangat rendah sekali. Kalau di musim hujan? Di musim hujan. Iya. Karena apa? Di sanalah anak akan dipekerjakan. Dalam arti sebenarnya kan kalau di aturan anak di bawah umur atau yang masih sekolah tidak boleh dipekerjakan. Kategori eksploitasi enggak itu? Kenapa? Kategori eksploitasi anak enggak? Ya, termasuk ya. Karena seorang tua mengutamakan anaknya bekerja daripada menuntut ilmu atau bersekolah. Nah, ketika musim penghujan datang di tempat saya,
kan setiap masuk sekolah kadang-kadang bisa dia nyampe 5 orang sekelas. Wow. 5 orang. Sementara Padahal seharusnya yang 26 yang masuk 26. Kalau musim penghujan sudah masuk di sana yang masuk sekarang 5 orang. Makanya saya itu melihatnya sangat miris sekali. jadi 20 orangnya bekerja. Luar biasa. Enggak, dia bekerja di tempat orang tuanya, kadang dia pergi berburu. Oh, gitu. Itu dia. Kadang mereka Cari uang sendiri. Berburu. Nah, itulah menjadi keluhan kami, sehingga kenapa kami sudah melakukan pendekatan, bahkan memberikan gambaran untuk orang tua siswa agar mengutamakan sekolah. Akan tetapi ya gimana ya, kalau kita pada saat itu kita berikan pandangan, diiyakan saja. Akan tetapi kalau sudah mulai musimnya itu kayaknya didengar sama telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu dia. Kayak tidak pernah ada sosialisasi. Tidak pernah ada sosialisasi. Makanya kami itu bingung. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang kami lakukan di sini, itu yang akan kami terapkan. Oke. Di mana kebetulan kita kerjasama dengan pihak desa. Nah, di mana pihak desa itu ketika ada program yang diberikan ke misalkan ke organisasi nih di Karang Taruna. Oke. Nah, itu yang saya manfaatkan. Apa teman-teman manfaatnya? Kadang-kadang pada saat pemilihan kepala desa atau pilkada yang lainnya. Nah, kan di sana tidak mungkin saya pakai orang yang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, tidak mungkin saya pakai. Nah, di sanalah tempat saya menunjukkan bahwa kalau dia bersekolah ini loh hasilnya. Kalau dia selesai sekolah ini loh hasilnya. Bisa dia unjuk gigi. Karena apa? Kebanyakan orang tua itu kalau sudah melihat seorang anak itu unjuk gigi atau sebagai panitia, mereka itu sangat iri sekali. Kapan anak saya bisa seperti itu? Kapan anak saya bisa seperti itu? Sehingga anak saya bisa saya banggakan menjadi sebuah sebagai panitia pemilihan misalkan. Nah, dari situlah saya bisa dikatakan saya itu ya berkata sombong atau riak gimana. Karena apa? Tujuan saya adalah untuk memberikan mereka pandangan bahwa pendidikan itu memang sangat-sangat penting sekali. Nah, dari segi itulah saya memberikan mereka kesadaran. Ternyata orang yang berpendidikan itu banyak sekali loh manfaat dan tempat gunanya. Nah, di situ bisa kita katakan di sanalah tempat kita unjuk gigi. Kalau anak Anda sekolah kemudian selesai, jangankan jadi seperti itu, jadi yang lebih tinggi bisa. Itulah pandangan yang kami berikan. Karena pandangan orang tua yang ada di sana itu tidak bisa melihat orang yang berpakaian rapi. Misalkan kayak berseragam ya. Kalau berseragam itu mereka sangat sensitif sekali melihat orang yang berseragam. Bahkan mereka berpikir, kapan anak saya bisa seperti itu? Kapan anak saya bisa seperti orang yang digunakan di tempat acara-acara penting misalkan? Kapan ya? Contoh kecil kayak khotbah Jumat. Kan khotbah Jumat itu memang sangat penting sekali. Kalau setiap teman-teman yang sudah selesai sekolah kan kadang kita fungsikan sebagai khatib, sebagai petugas Jumat, kadang sebagai pembaca khotib. Mereka itu sangat bangga sekali loh melihat seorang anak berbicara di depan orang banyak. Itu dia. Mereka itu sangat bangga sekali. Kenapa? Makanya yang sering saya pakai itu adalah anak-anak yang sudah selesai pendidikannya sampai SMA. Minimalnya sampai SMA. Itu yang sering saya fungsikan. Biarpun dia pintar tapi tidak selesai dengan menempuh pendidikan, tidak saya pakai. Sedikit pun saya tidak pakai digunakan untuk struktur apapun. Jadi di sana saya fungsikan, apalagi di kepengurusan kepemudaan. Di sana kalau dia belum selesai sekolah, tidak saya pakai. Biarpun dia bisa atau dia pintar, tidak saya pakai. Soalnya kenapa? Itu tujuan saya adalah untuk menyadarkan mereka bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi saya bisa identifikasi masalahnya adalah di orang tuanya. Bukan sama anaknya kan? Ya, orang tuanya ini tidak begitu menyadari pentingnya
proses pendidikan. Nah, kemudian rencana aksinya di aksi yang akan Bapak lakukan ini luar biasa sekali, memanfaatkan anak-anak yang sudah tamat. Artinya sebagai contoh ke teman-temannya. Sebagai contoh ke orang tua siswa bahwa kalau misalnya sudah tamat sekolah bisa menjadi ini loh. Ya paling mentok contoh kecilnya bisa menjadi pengurus sebuah lembaga gitu kan. Juga bisa menjadi khotib dan lain sebagainya. Paling mentok paling minimal tamat SMA. Nah begitu. Jadi kira-kira misalnya ini sudah dilakukan apa belum? Baru satu kali dilakukan. Oh sudah dilakukan. Nah kalau fenomena orang tua yang artinya yang misalnya tanda kutip eksploitasi, tapi kayaknya bukan sih ya, hanya membantu orang tua saja. Nah, ini fenomena hal terjadi seperti ini, jumlah siswa 26 yang masuk 5, ini sudah sering terjadi apa bagaimana? Kalau kita katakan sering ya sangat sering sekali. Soalnya kenapa? Setiap ini wajib kalau musim penghujan datang, udah itu makanya kita tidak perlu nanti pada saat pengawas atau siapa yang datang ke sekolah kita langsung berikan permakluman. Kita berikan langsung permakluman. Kenapa? Nanti biar tidak bertanya-tanya, loh kemana lo siswanya? Siswanya kemana? Kita berikan gambaran seperti ini sudah. Kita berikan mereka gambaran tentang kehidupan mereka di rumah. Nah sehingga nanti kalau sudah selesai musim penghujan, ya biasanya masuk lagi, banyak lagi. Kalau masih musim penghujan kita tidak perlu ngomong. Ya kadang kita bingung juga. Semua kalau ya biasanya kalau kita sekolah itu ramai pada saat musim panas. Nah, kalau musim panas kan tidak ada yang dikerjakan. Kegiatan yang tidak ada dikerjakan di sawah ya, gitu. Di sawah. Jadi paling kegiatannya cuma di rumah saja kan, tetapi itu bisa diatasi oleh orang tua. Nah, kadang ada sih beberapa orang memang mereka tidak tergantung alam, Di sana mereka bergantung pada keadaan orang tua di rumah. Contoh kecil, ada sekitar 4 anak, dia itu tidak memandang musim, entah musim panas, entah musim hujan, dia kadang-kadang jarang masuk. Disebabkan karena apa? Satu orang anak itu orang tuanya memiliki hewan peliharaan sampai 15 ekor sapi. Sayang. Bukan miliknya, tapi milik orang lain. Itu biasanya kalau bahasa sininya ngadas. Bahasa sininya ngadas. Nah, satu orang itu bisa kadang-kadang menanggung punyanya orang sampai 15 ekor. Jadi anaknya membantu. Ya, jadi mau tidak mau mereka tidak pandang musim hujan, musim panas. Mereka kadang satu minggu kadang tidak masuk 2 kali. Dalam 1 minggu. Itu wajib dia. Kalau udah 2 kali, 3 kali. Tergantung keadaan di rumah. Soalnya kadang ada dia 3 orang bersaudara, soalnya untuk mengambil pakan ternak ini ya memang membutuhkan waktu tempat yang sangat jauh, sehingga mau tidak mau mereka harus kadang-kadang turun pakai sepeda motor itu untuk mengambil pakan ternak itu sendiri. Jadi di sini bisa dikatakan hanya beberapa orang yang jarang masuk sekolah disebabkan karena keadaan orang tua di rumah. Jadi saya pengen tahu nih, di samping cara-cara yang mengaktifkan atau menggunakan anak-anak atau pemuda-pemuda yang sudah tamat, yang sudah melanjutkan pendidikan. Nah, saya pengen tahu bagaimana, mungkin ada cara lain mungkin ya, untuk menyadarkan orang tua siswa, terutama wali siswa yang anaknya masih mengenyam pendidikan di sekolah saat ini. Saya pengen tahu salah satu trik-trik lain gitulah ya, di samping mungkin menonjolkan yang anak-anak yang sudah tamat sekolah. Mungkin ada nggak kira-kira trik-trik lainnya yang bisa ditempuh? Misalnya mungkin mengumpulkan wali siswa, kemudian didatangkan siapa begitu.
Oh, ya. kira-kira? Kalau untuk memiliki track untuk selain dari yang saya sebutkan tadi, Rencana yang akan dilakukan lah gitu. jadi sudah banyak track yang saya coba. Pertama seperti yang disampaikan tadi, mengumpulkan wali siswa semua yang bersekolah di tempat saya. Saya kumpulkan, kita panggil, kita rapat wali murid, rapat. Akan tetapi kita di sana membutuhkan waktu cuma 1 bulan. Kita lihat setelah kita rapat, kita membutuhkan waktu 1 bulan. Apa perubahan dari rapat wali murid tersebut? Akan tetapi setelah 1 bulan kita lihat hasilnya tidak berubah apapun. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Nah, kemudian yang kedua kita langsung door to door ke rumah siswa. Wis, kompisit lah Ya, kita. kita door to door ke rumah orang tua. Akan tapi bukan sih cuma sekadar kepala sekolah sama wakil kepala sekolah, bukan. Akan tapi semua guru yang di sana kita promosikan. Kita menyebar, kita berikan masing-masing orang tua pandangan. Karena tapi itu kami membutuhkan waktu untuk melihat hasil percobaan itu selama 1 bulan. Tapi belum mengubah apapun. Nah, sehingga saya tidak menyadari bahwa langkah yang seperti yang saya lakukan itu merubah pola pikir mereka. Saya tidak menyadari. Karena tapi sepintas kebetulan pada saat itu saya sebagai anggota KPS. Ya, KPPS. Oke. Pada saat itu saya sebagai anggota KPPS. Nah, di tempat saya itu memang di sana paling rendah, tingkat pendidikannya paling rendah di tempat saya bertugas. Nah, sempat saya katakan bisikan orang tua yang sedang duduk-duduk ini, ibu-ibu bahwa dia tidak lihat saya di belakang. Saya diam di belakang, nafas mereka asik-asik ngomong, ternyata itu yang menjadi pemikiran mereka. Gimana ya agar anak kita bisa jadi petugas ini, bisa ini. Ya minimal kalau enggak, ya biarpun sedikit gajinya, tapi mereka bisa belajar lah. Oleh karena itu di sanalah ternyata hati saya tergerak. Kalau begitu selanjutnya saya akan memanfaatkan yang sudah. Nah, ternyata yang sudah lulus itu saya manfaatkan, dan ternyata ya memang belum 100%, cuman dia mencapai 80% total perubahan dari yang awalnya tidak bisa, tidak ada perubahan. Nah, tapi setelah kita lakukan rencana itu, ya alhamdulillah perubahannya nyampe dia 80%, dan rata-rata mereka biarpun musim penghujan ya enggak 5 lagi yang masuk. Nah, tapi kan di samping itu juga kita berikan mereka penjelasan bahwa begini loh, pagi itu silahkan suruh anak-anak sekolah, kemudian sorenya masih ada waktu untuk membantu bapak ibu di sawah. Nah, dengan kita berikan pandangan seperti itu, mereka lebih menerima lagi, tidak selalu mengompatkan anak. Nah, begitu. Ya dari situlah lama kelamaan ternyata yang 26 siswa itu paling yang masuk 4 orang 5 orang, walaupun itu musim penghujan. Kategori wajar nggak? Ya. Untuk yang anak yang nggak masuk 45? Ya bisa dikatakan tidak wajar. Berarti masih ada PR untuk diselesaikan. Betul. Untuk membuat wali siswa ini menjadi sadar 100%. Gitu. Akan tapi kita biarpun gimana ya, kita juga sudah maklumi keadaan, memang faktor keadaan lingkungan di rumah yang memang ya mau tidak mau anak itu harus seperti itu. Berarti karena apa, bisa dikatakan anak itu sebagai tulang punggung keluarga setelah orang tua. Maksud saya ya mungkin karena orang tua sudah tidak mampu lagi, butuh bantuan seperti itu. Itulah makanya mereka ya kita tidak bisa memaksakan seperti apa yang kita inginkan. Kenapa? Kita melihat faktor keadaan orang tua mereka. Ya memang mau tidak mau, kalau mereka syukur-syukur mereka masuk, tidak masuk itu nyampe 2 kali atau 3 kali seminggu. Oh gitu.
Ya biarpun seperti itu kan kita sebagai guru kan nggak kehabisan teknik untuk menghadapi siswa. Ya bisa kita kategorikan siswa itu Siswa bermasalah. enggak, siswa memang berkebutuhan khusus. Oh, Kita masukkan kategori ke siswa berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena memang faktor keadaan keluarga di rumah. inklusif lah gitu ya. Ya, karena memang faktor keadaan orang tua. Ya makanya kita sebagai pendidik memberikan mereka ada sedikit kelebihan pembelajaran untuk mereka yang ada beberapa orang sih tidak terlalu banyak. Kita berikan mereka pembelajaran berlebihan, lebih. Nah, beda dengan yang temannya kan, kalau yang temannya sudah ya kita rasa sudah cukup untuk pembelajarannya, akan tapi kalau untuk mereka kan bisa dikatakan sangat kurang sekali. Nah, sehingga kita sebagai guru memberikan pembelajaran tambahan. Akan tetapi itu dia ketika kita berikan mereka pembelajaran tambahan, tapi anak itu responnya memang sangat luar biasa sekali. Mereka memanfaatkan waktu pada malam harinya untuk belajar. Akan tapi seandainya pun mereka butuh untuk malam hari, ya kadang-kadang kalau ada guru yang punya kesempatan, mereka berkunjung sambil memberikan pembelajaran. Akan tapi bukan diwajibkan sih untuk guru yang bisa mendampingi mereka, tidak diwajibkan. Kan tapi karena gimana ya, tempat tinggal mereka itu sebagai jalur jalur alternatif. Memang tempat tinggal mereka itu adalah di antara jalur alternatif. Maksudnya contoh kecil kayak di Gubuk Baru, kayak di Gubuk Baru dengan Gunung Rawi. Misalkan gurunya misalkan dari Iteng, dia kalau kadang dia ada keperluan ke Gunung Rawi, kadang mereka lewat. Nah, kesempatan itulah mereka manfaatkan untuk memberikan mereka pembelajaran tambahan, di mana karena mereka ya tidak jauh beda dengan inklusif. Ya kita ibaratkan mereka itu ya cacat fisik lah, cacat fisik. Akan tapi kan kita samakan model pembelajaran dengan temannya yang reguler. Ya, tetapi ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus. Itu sudah dilaksanakan berapa sering? Alhamdulillah itu kegiatan itu, karena kita lihat kondisi siswa memang seperti itu, kita sudah lakukan sejak satu tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang masih bisa berjalan. Akan tapi ya itulah benar ya, asli yang namanya benar-benar guru. Tidak memandang materinya kemudian, tapi mereka mau melaksanakan itu. Nah, ini untuk anak yang 4-5 orang yang diberikan perlakuan khusus seperti tadi itu, orang tuanya masih ada atau belum? Apa sudah? Ada 3 orang yang sudah meninggal ibunya, tapi yang satu masih lengkap orang tuanya. Cuma yang 3 orang ibunya meninggal 2 orang, sama yang satu orang itu bapaknya. Jadi benar-benar dibutuhkan di keluarganya. Benar-benar dibutuhkan. Tetapi yang 5 orang ini orang tuanya mendukung pendidikan apa bagaimana? Kita lihat memang ada beberapa orang yang memang tidak mengerti tentang pendidikan, dan ada beberapa orang juga yang memang sudah sadar akan pendidikan, tapi mau tidak mau Kondisi. ya mau tidak mau harus. Iya. Nah, kalau yang itu kan bisa diatur seperti yang tadi, dengan home visit misalnya. Ini gurunya harus Dan sering berkunjung. kita lakukan itu, orang tua mereka sangat mendukung sekali. Karena apa? Ya seperti kata orang tua mereka, yang mungkin anak saya tidak bisa bersekolah pagi hari. Ya tidak apa-apa, sebelum mereka tidur ya tidak apa-apa, mereka bisa melakukan pembelajaran ya mana-mana sekitar 2 jam lah, Minimal sejam 2 lah gitu ya. 2 jam. Kan mereka juga di samping itu juga kan mereka masuk sekolah. Sebenarnya yang 2 hari itu digunakan untuk mengumpulkan pakan ternak. Yang 2 hari itu mereka full mengumpulkan pakan ternak. Nah, sisa dari itulah yang mereka gunakan untuk bersekolah. Nah, sehingga orang tua mereka bisa mengerjakan yang lain mengenai masalah pakan ternak. Mereka tinggal memberikan makan saja ya. Nah, sisa itu, apabila sudah kan dalam waktu berapa hari, 4 hari. Nah, yang 4 hari itu kadang-kadang pakan mereka sudah habis. Nah, baru mereka mulai lagi cari pakan lagi selama 2 hari, kumpulkan lagi. Nah,
sisa waktu itu gunakan untuk sekolah begitu dan begitu seterusnya. Luar biasa, berarti ini perjuangan. Tetapi anak-anak yang orang tuanya seperti itu, keinginan mereka untuk belajar itu bagus, berarti kan dibuktikan dengan ketika gurunya datang berkunjung, mereka sangat antusias sekali dalam belajar. Tapi tempat herannya saya di sini, kenapa kok mereka yang memiliki kesibukan lebih dari teman-temannya yang biasa, yang sebayanya, kebanyakan mereka yang lolos melanjutkan ke SMA, ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, ke SMA, ke jenjang lebih tinggi, ke SMA. Tempat heran saya kok kenapa mereka, seharusnya kan dia yang harus, cukup sampai sini sekolahnya, sekarang lakukan. Tapi ada sebagian orang, tapi justru mereka yang memiliki kesibukan lebih itu, mereka bisa sampai SMA. Fenomena berarti kan? Ya, bisa jadi yang memang tidak memiliki kesibukan karena mereka yang malas sekolah. Saya itu yang membuat saya heran, apakah karena mereka sudah dilatih untuk berpikir keras atau berpikir kemauannya lebih keras dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kesibukan lebih. Soalnya kenapa, kan kalau mereka yang tidak berkesibukan lebih, kan kebanyakan semangatnya agak kendor. Betul. Mereka hanya pergi main-main, bosan main-main, tidur, pulang. Paling itu mungkin saya rasa tingkat semangatnya memang agak lebih beda dibandingkan mereka yang diberikan kesibukan lebih oleh orang tuanya. Bisa jadi juga karena mereka ingin berubah. Ya. Karena mereka melihat dengan jalan pendidikan ini, dengan mereka bisa bersekolah lebih tinggi, mereka bisa menjadi sesuatu. Bisa jadi dorongan itu bisa jadi seperti itu. Nah, sedangkan anak-anak yang mungkin tidak ada kesibukan, artinya hanya sekedar main-main saja, semua difasilitasi orang tua, bisa saja kan, orang tua saya misalnya masih begini, ngapain sekolah? Ya, bisa saja seperti itu. Ya karena memang karena faktor pemikiran dan beban yang diberikan oleh orang tua itu memang tidak terlalu motivasi yang berbeda. Motivasi yang berbeda. Oke. Nah, terkait hal ini kan sudah ada beberapa hal sudah dilakukan ya kan, terkait dengan rencana-rencana kegiatan yang seperti memanfaatkan anak-anak yang sudah tamat di jenjang yang lebih tinggi menjadi pengurus masjid, misalnya menjadi imam dan khotib. Kemudian rencana yang lain untuk menyadarkan orang tua dengan teknis home visit, kunjungan. Ada nggak kendala atau apa istilahnya jadwal kegiatan, rentang kegiatan untuk melakukan kegiatan itu, misalnya home visit ini? Jadi kalau untuk mengenai kunjungan ke rumah siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus, itu. Jadi di sana gimana ya? Kita tidak terlalu tidak ada jadwal. Memang kita tidak menjadwalkan. Akan tetapi tempat lebihnya di sana, guru memang yang sudah mengetahui keadaan siswa itu memang ya jalan sendiri, berangkat kesadaran. Ya. Semua guru atau gimana? Memang sebagian besar semua guru, paling hanya 4 atau 5 orang guru, tapi itu sudah cukup sekali untuk, ya kan kadang-kadang satu guru itu tidak memiliki satu keahlian. Karena tapi satu guru itu kadang-kadang memiliki 2 atau 3 keahlian di pendidikan atau di pelajaran. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki 5 guru saja yang sudah sadar seperti itu, sudah luar biasa sekali. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan bisa dimanfaatkan kadang-kadang. Bahkan ada juga karena saking seringnya mereka gimana ya? Kayak keluarga. Kayak sama gurunya. Ya, kayak keluarga sama gurunya. Ya, mereka juga tahu jadwal. Tapi ternyata saya lihat mungkin karena semangat guru-guru ini, bisa dikatakan kalau kita berkunjung ke rumah siswa itu, ya pembelajaran kita lancar.
Dalam artian mereka tidak membutuhkan apa-apa. Cuman yang dihadapin kan di sana cuman satu siswa saja. Satu siswa, dan pemahamannya lebih cepat juga. Karena apa? Karena bisa dikatakan kita one by one. Guru dengan siswa itu hanya satu itu saja. Kita tidak perlu cuma lihat sana kiri kanan. Beda dengan kayak pembelajaran di sekolah yang semestinya. Tetapi kalau di rumah itu ya sangat nyaman sekali. Dan di samping itu juga karena orang tua mereka mendukung, kita tidak terlalu capek ngomong dan kita fokus pada satu siswa. Kalau biasa seperti itu modelnya. Mungkin kalau kendala cuman kalau di saya ini kalau kendala mungkin saya kayaknya saya jarang karena bukan satu itu saja yang saya kerjakan kalau di sekolah. Masih ada pekerjaan memang yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Tapi karena memang kesadaran guru yang 5 orang ini saja, ya mungkin saya berkunjungnya mungkin hanya sekitar 2 kali dalam 1 minggu. Ya. 2 kali dalam seminggu itu cukup? Ya sangat cukup sekali. Soalnya kenapa di sana kadang-kadang ini terutama kalau di saya tuh kadang-kadang nyampe dia 2 jam 3 jam. Oh, cukup. Ya. Berarti yang waktu yang 3 jam itu bukan hanya saja satu mata pelajaran yang kita bahas di sana. Bisa dia sampai 2 tuh. Misalkan kadang-kadang 1 jam pelajaran ini, 1 jam pelajaran ini, 1 jam pelajaran ini. Anak-anak bisa menerima itu? Ya, secara pelan-pelan mereka bisa menerima, akan tapi dengan catatan kita tidak memaksa. Okay. Kita tidak memaksa mereka untuk berpikir. Maksudnya di sini kita lakukan itu tidak memaksa, tapi perlahan-lahan, secara pelan. Oh gitu. Dan berhasil berarti kan? Lumayan berhasil. Lumayan berhasil karena kita lihat hasilnya kemarin, ya itu dia yang tidak sih 100%, cuma 80% lumayan. Dan kegiatan itu rutin dilakukan sama Bapak dan 5 orang guru yang lain? Ya, rutin kita lakukan 5 orang guru sama saya. Oke, berarti ini luar biasa ya kan, pemecahan masalah yang menurut saya keren. Masalahnya adalah saya rasa di beberapa sekolah masalah yang dialami sama, yaitu kurangnya pemahaman orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan anaknya. Nah kemudian masalah yang kedua kalau dalam catatan saya adalah bukan orang tua ini bukannya tidak sadar tentang pentingnya pendidikan, tetapi keadaan yang memaksa. Nah untuk melakukan mengatasi hal ini, aksinya adalah melakukan kunjungan home visit, ya kan? Dengan beberapa istilahnya, di samping juga melakukan kunjungan, di samping itu juga menonjolkan siswa atau anak-anak yang dari daerah setempat yang sudah selesai menempuh pendidikannya. Nah ini rencana, ini aksi yang menurut saya keren, dan kegiatan ini dilakukan rutin. Ini tanggung jawab yang luar biasa. Kegiatan yang dilakukan rutin untuk untuk membuka kesadaran bahwa kesadaran orang tua siswa bahwa pendidikan itu penting. Nah, mungkin itu di kami juga di SMP Satap kondisinya hampir sama. Ya. Kalau misalnya di waktu musim penghujan memang siswa seperti itu. Bahkan kalau di kami ada yang lebih ekstrim adalah ketika ada orang hajatan. Ketika ada orang hajatan, justru di sana ada orang hajatan itu seperti libur nasional. Jadi anak-anak nggak ada yang sekolah. Nah, tetapi fenomena semacam itu kan memang sudah bagian daripada tradisi masyarakat di sana. Nah, tetapi pelan-pelan lambat laun itu bisa kita minimalisir, kita hilangkan
dengan cara seperti misalnya ada anak-anak yang walaupun kita tidak belajar, tetapi kita mungkin di sekolah mungkin melakukan kegiatan apa, itu kan bisa hal-hal semacam itu bisa kita lakukan. Dan di sana juga tempat enaknya pada saat kita melakukan aksi, bukan di anu saja. Ketika ada misalkan ada orang menikah, misalkan Hajatan gitu ya. Ya, hajatan. Nah, kadang-kadang di sana kalau di tempat saya itu yang jadi MC itu bingung. Sebelum saya memaparkan anak-anak yang sudah selesai, akan tapi pada saat dia menempuh pendidikan di SMP-nya, gitu, kita benar-benar gemblang betul mereka. Bahkan setiap pagi kita suruh mereka belajar berbicara di depan orang banyak. Belajar pidato gitulah. Ya, belajar pidato. Nah, ketika ada acara seni, kebanyakan saya tidak pakai MC yang sudah profesional atau yang gimana gitu, tidak. Saya membuatkan mereka yang sudah benar-benar yang sudah kita gembleng dan memiliki sudah mental yang sangat luar biasa di sana. Nah, di sanalah bukan di masjid saya, di tempat keagamaan saja kan, tapi di tempat umum yang resmi juga bisa kita memanfaatkan siswa-siswa yang sudah lulus mengenyam pendidikan, sehingga ternyata dengan aksi itu yang bisa dikatakan sangat besar sekali pengaruhnya, apalagi pada saat pembacaan khutbah. Ketika orang tua marah, ada anaknya yang bandel kadang-kadang, dia marah. Kadang-kadang itu yang menjadi perbandingan orang tua membandingkan pada saat dia marahi anaknya, itu yang menjadi pembanding orang tua untuk membandingkan anak yang sudah selesai. Tuh, contoh kecil lah. Kamu itu kok nakal banget sekolah, kadang-kadang nggak mau. Coba itu lihat. Coba lihat anak itu. Dia bisa baca khotbah, dia bisa sebagai guru ngaji. Kadang-kadang bukan kita memanfaatkan mereka bukan di tempat keagamaan saja, tapi kita memanfaatkan mereka, kita fungsikan mereka di tempat pendidikan. Kadang-kadang ya pada saat pelantikan atau apa, mereka yang kita gunakan. Dan itu sebenarnya merupakan sebagai motivasi bagi mereka, ya, mereka siswa yang bersekolah sama orang tua. Kan di tempat saya itu kalau sudah yang namanya ada kegiatan sekolah itu gimana ya? Kayak orang nonton, pokoknya rame. Orang tua itu gimana ya? Kayak kan di sana pertunjukan kayak sebuah hiburan begitu. Ya, pertunjukan itu memang jarang di tempat saya. Nah, kalau ada kegiatan di sekolah itu merupakan bisa dikatakan sebagai hiburan mereka. Nah, hiburan tersendiri. Ya, hiburan. Sehingga tidak menutup kemungkinan mereka tuh rela meninggalkan pekerjaan asalkan nonton. Dan kapan itu dilakukan? Itu kita lakukan kadang-kadang satu kali dalam 1 tahun atau kadang-kadang pertengahan tahun kita lakukan. Kayak ya misalkan menyambut Isra Mi'raj, kan di sana kita bisa berkegiatan. Iya. Nah, yang menjadi panitianya di sana Anak-anak sekolah. Ya, anak-anak. Biarpun dia bisa, misalkan ada salah satu anak itu bisa, tapi mereka tidak memiliki keinginan, tidak ada keinginannya di sekolah, sehingga sekolahnya tidak selesai SD. Tapi dia bisa, itu tetap tidak digunakan. Itu salah satu trik untuk memotivasi siswa dan orang tua siswa betapa pentingnya pendidikan. Ya. Oke, mantap. Tetapi sebelum kita menyelesaikan sesi kegiatan praktik CGP coaching ini video ini nanti akan saya share di LMS saya dan saya akan upload di YouTube. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, terima kasih kalau begitu. Ini sebagai pembelajaran pribadi bagi saya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat sama Pak Nadim. Bapak juga kan salah satu kandidat CGP Angkatan 4. Ya, mudah-mudahan lolos. Amin. Tinggal menunggu pengumuman. Ya, dan kegiatan ini Bapak akan lakukan nanti kalau lolos. Oke.